pagi semuanya. Selamat datang siswa-siswi SMP Negeri 12 Batam tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kamu senang bisa bergabung di SMP Negeri 12 Batam ini. Sebelum Ibu perkenalkan, Ibu punya pantun dulu deh. Hendak berlayar, hari dah petang. Tepikan biduk, kucutkan sampan. Biar terjalin keakraban, marilah kita saling kenal. Setuju nggak? Oke, Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu Novia Helmita, SPD. Cukup dipanggil Bu Novi saja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti di suasana proses belajar mengajar, yang mana pada saat mengajar Ibu mengajar bidang studi seni budaya. Dan pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang tata krama siswa. Nah, istilah-istilah tata krama ini sudah kamu dengar, sudah tidak asing lagi bagi kamu. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang tata krama ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih tata krama. Tata krama terdiri atas dua suku kata. Ada tata dan krama. Tata yaitu adat, aturan, norma, atau peraturan. Berarti tata itu ada aturan, ada adat, ada norma di situ. Berarti di lingkungan SMP Negeri 12 ini ada peraturan yang harus kamu ikuti. Kemudian ada krama. Krama itu adalah sopan santun, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Jadi tata krama itu adalah kebiasaan, adat, sopan santun yang disepakati di dalam lingkungan pergaulan di rumah, keluarga, sekolah, hubungan masyarakat, di tempat di mana siswa atau kamu berada. Jadi sekarang kamu sudah berada di lingkungan SMP Negeri 12 Batam. Berarti kamu bukan siswa SD lagi. Kamu sudah masuk ke lingkungan baru, berarti kamu harus bisa bersosialisasi dengan lingkungan baru. Berarti ada tata, ada etika yang harus kamu ikuti di lingkungan SMP Negeri 12 ini yang akan tertuang di tata tertib siswa nanti yang akan kamu ikuti. Baik, tata krama itu atau yang biasa kita sebut adalah etika. Etika tanpa kamu sadari, kamu sudah mengenal itu sejak kamu lahir. Sejak kamu kecil sudah diajari oleh orang tua. Karena pendidikan yang pertama kamu terima itu ada di lingkungan keluarga. Jadi, sikap sopan santun atau tata krama itu sudah kamu ketahui dan sudah kamu lakukan sejak kamu dari kecil. Pertama yaitu bagaimana tata cara makan, bagaimana tata cara kalau seseorang memberikan pemberian kepada kita, dengan tangan apa kita harus menerima, dengan mengucapkan apa setelah kita menerima pemberian seseorang itu terhadap kita. Jadi hal-hal itu sudah kamu ketahui, itu namanya adalah etika yang sudah kamu ketahui dan sudah kamu amalkan atau kamu lakukan sejak kamu waktu kecil. Jadi di SMP Negeri 12 ini juga ada nilai-nilai etika yang harus kamu ikuti. Kalau dilihat dari secara pribadi, yaitu bagaimana kamu berperilaku yang diwujudkan dalam sikap berbicara, sikap duduk, sikap berdiri, sikap berjalan, berpakaian, kemudian sikap bergaul di dalam kelas, sikap penghormatan, atau sikap menggunakan fasilitas umum yang ada di lingkungan SMP Negeri 12 Batam ini. Itu adalah sikap atau sopan santun yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi secara pribadi. Kemudian secara pribadi itu akan kamu tuangkan karena kita adalah makhluk sosial yang bergaul dengan orang lain. Ada sikap-sikap etika yang akan kamu ikuti di lingkungan sekolah. Bagaimana sikap kamu memasuki ruangan kelas, bagaimana sikap duduk di kelas, bagaimana sikap terhadap guru, kepala sekolah, tata usaha, berpakaian seragam, bagaimana sikap kita mengikuti upacara, bagaimana sikap kita di lapangan di saat kita mengikuti pelajaran olahraga. Dan itu juga ada etikanya yang harus kamu ikuti dan harus kamu patuhi. Ada beberapa hal di dalam
tata krama atau etika di SMP Negeri 12 Batang itu yang tertuang di dalam tata tertib siswa di SMP Negeri 12 Batang itu ada sanksi seandainya kamu tidak mengikuti hal-hal itu. Tentu ada sanksi yang harus kamu jalani seandainya kamu tidak mengikuti etika atau tata krama yang ada di lingkungan itu. Dan itu akan berakibat fatal terhadap diri kita sendiri. Akan berakibat kita tidak percaya diri, kita dijauhi oleh teman, atau kita selalu dipanggil oleh guru ke ruang guru atau dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, mulai dari sekarang tekadkan bahwa kamu adalah seorang pelajar yang mempunyai etika sopan santun. Apalagi kamu menuntut ilmu, bersekolah, dan sudah memutuskan bersekolah, mengecap ilmu pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 12 Batang ini. Kemudian di dalam maksud dan tujuan tata krama di lingkungan sekolah ini adalah supaya siswa dapat bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai normatif yang tidak berlebihan yang melandasi kepribadian siswa tersebut, agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang dapat menanamkan dan menumbuhkan rasa disiplin. Kemudian yang ketiga adalah agar terciptanya kerukunan hidup, keharmonisan, hubungan antar warga, hubungan dengan teman, hubungan dengan guru, hubungan dengan kepala sekolah, atau hubungan dengan keluarga besar di SMP Negeri 12 Batang ini. Ingat bahwa kita adalah seorang pelajar, kamu adalah seorang pelajar. Akan berbeda sikap kamu dengan orang yang tidak mengecap pendidikan sama sekali. Karena di lingkungan sekolah ini kamu bukan hanya sekedar untuk mencapai nilai tertinggi saja, tetapi diutamakan di sini adalah akhlak dan budi pekerti yang sesuai dengan visi misi. Salah satu indikator visi misi SMP Negeri 12 Batang itu adalah menciptakan siswa berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Dan kemudian disangkut pautkan juga dengan kurikulum K13 yang mengutamakan juga adalah sikap siswa tersebut. Baik kesopanan, berperilaku, walaupun setinggi apapun nilai yang mereka capai di dalam ujian tulisan, di dalam ulangan harian, tetapi sikap tidak mencerminkan seorang pelajar, tentu tidak akan memungkinkan mencapai nilai yang maksimal. Jadi, maka dari itu, camkan dari sekarang, kamu adalah siswa SMP Negeri 12 Batang. Akan berbeda sikapnya dengan siswa-siswi yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kamu betah dan bisa mengikuti pelajaran pendidikan selama 3 tahun ini, mulai dari sekarang sampai kamu berakhirnya di kelas 9 nanti. Untuk itu, untuk terakhir dari materi ini, Ibu akan memberikan tugas yang akan kamu kumpulkan nanti kepada ketua gugus, yaitu buatlah sebuah gambar sederhana tentang tata krama di kelas. Ingat, di kelas itu siapa saja individunya, siapa saja anggota yang ada di kelas. Kamu bisa gambarkan apa saja yang bisa kamu terapkan tata krama atau etika yang berhubungan dengan materi yang Ibu berikan tadi. Kamu gambarkan di dalam sebuah bentuk gambar sederhana, kemudian ada kalimat-kalimat atau dialog-dialog kecil yang kamu tulis di dalam gambar tersebut. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.